Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, BP 2010-621023 dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak 03. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi ternak jantan. Yang pertama yaitu secara anatomik, alat kelamin jantan dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu gonad atau testes, yaitu kelenjar kelamin, dan merupakan bagian alat kelamin utama. Yang kedua, saluran reproduksi terdiri atas epididymis, ductus deferens, vas deferens, ampula, dan uretra. Kelenjar mani terdiri atas kelenjar vesicularis, kelenjar prostata, dan kelenjar bulboureteris atau kelenjar Cooper. Yang ketiga yaitu alat kelamin bagian luar, yaitu yang pertama penis sebagai kopulasi, penyalur mani dan urin yang dibungkus preputium. Yang kedua ada skrotum. Yang pertama tadi yaitu gonad atau testes. Bentuk testes bulat panjang dengan sumbu memanjang ke arah vertikal. Pada sapi dewasa, panjang testes 12-15 cm dan diameternya 6-8 cm. Berat testes antara 200-500 gram, tergantung pada umur, jenis sapi, dan kondisi makanan. Lapisan-lapisan pembungkus testes terdiri dari luar ke dalam. Yang pertama ada epididymis, kedua corium, ketiga tunica dartos, yang keempat tenunan pengikat longgar, yang kelima tunica vaginalis communis, yang keenam ada rongga sempit dan merupakan lanjutan peritoneum. Yang selanjutnya yaitu tunica albugenia, yang terakhir ada parenchyma. Fungsi dari testes yaitu untuk menghasilkan sel kelamin jantan, yang kedua menghasilkan hormon kelamin jantan yaitu testosteron dan androgen. Saluran reproduksi jantan, yang pertama ada epididymis, memiliki bentuk panjang dan besar pada pangkal yang disebut kepala. Epididymis terdiri dari bagian kepala. Bagian kepala lebih besar daripada bagian lain di atas testes. Pada sapi hidup tidak terlihat karena tertutup oleh tenunan pengikat longgar dan kulit, tetapi dapat diraba dengan jari. Bagian kepala ini digunakan untuk mencari vas deferens. Yang kedua bagian badan, terentang lurus ke bawah sejajar dengan jalannya vas deferens. Ukuran jauh lebih kecil dan menjulur ke bawah dan berbelok ke atas, dan lipatan ini disebut ekor. Yang terakhir bagian ekor. Bagian ekor dapat diraba pada hewan hidup. Fungsi dari epididymis sebagai transportasi, konsentrasi atau menyerap sebagai cairan, pemasak atau pendewasaan, dan tempat timbunan sementara spermatozoa. Selanjutnya yaitu ductus deferens atau vas deferens dan ampula. Ductus deferens merupakan saluran transportasi spermatozoa yang berkelok-kelok dari epididymis menuju vas deferens. Vas deferens merupakan kelanjutan ductus deferens yang merupakan saluran transportasi spermatozoa menuju ampula. Ampula merupakan bagian dari vas deferens yang membesar ukurannya dan berfungsi untuk menyimpan semen, sementara sebelum diejakulasikan. Selanjutnya ada kelenjar pelengkap. Di sini ada kelenjar vaskularis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Kelenjar vesicularis sapi memiliki sepasang kelenjar vesicularis terlihat jelas dengan lobus dengan letak sebidang dengan ampula vas deferens, tetapi tetap di sebelah lateral. Kelenjar vesicula seminalis ini ditekuk kembali dan memberikan sebagian besar dari cairan seminalis. Selanjutnya kelenjar prostat. Tiap ternak memiliki sepasang kelenjar yang berbentuk bulat dan mirip kelenjar vesicularis. Kelenjar prostat berfungsi sebagai penghasil cairan yang encer dan mengandung ion organik dengan pH kurang lebih 7. Yang selanjutnya kelenjar Cooper atau bulbouretralis memiliki jumlah sepasang, letak jauh dari kaudal yang ditempatkan pada uretra, membelok ke bawah, berbentuk bulat pada seperti kapsul dan sebesar kemiri. Sekresi berair bulbouretral
diproduksi sebelum ejakulasi utama untuk menyiram uretra penis sebelum sperma tiba. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang panjang, terbentang memanjang selepas dari kantong kemih dan ampula sampai ujung penis dan berfungsi ganda, yaitu sebagai saluran urin dan saluran air mani atau semen. Khusus pada ternak kambing, dilengkapi dengan tonjolan uretra pada ujung penis yang disebut dengan Proceus uretralis. Selanjutnya ada organ reproduksi bagian luar, yaitu ada penis. Penis merupakan alat kopulasi terbentuk dari otot, pembuluh darah, saraf, korpus cavernosum penis, serta korpus cavernosum uretralis, dan terbentang di dalamnya saluran urin dan semen, yaitu uretra. Untuk ruminansia, penis pada saat tidak ereksi dan ditarik ke dalam preputium dan berbentuk huruf S, dan bagian tersebut disebut flexura zygmoidea. Penis pada bagian ujung dibungkus oleh preputium. Bagian ujung penis membesar dan disebut gland penis. Yang selanjutnya ada preputium. Preputium merupakan saluran kelanjutan dari kulit yang berfungsi melindungi penis dari pengaruh luar dan kekeringan. Pada ujung preputium tumbuh bulu panjang yang berfungsi untuk menjaga kelembapan penis. Yang selanjutnya ada skrotum, merupakan kelanjutan kulit dan jaringan-jaringan yang di dalamnya berfungsi sebagai pengatur temperatur testes dan epididymis supaya tetap pada temperatur 4 derajat sampai 7 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal dan melindungi testes dari pengaruh luar secara langsung. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ternak betina. Pada sistem reproduksi ternak betina, secara anatomis, organ reproduksi betina dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gonad atau ovarium, saluran reproduksi, alat kelamin bagian luar. Yang pada gonad atau ovarium merupakan alat kelamin utama yang menghasilkan ovum. Saluran reproduksi betina terdiri dari oviduk atau tuba fallopi, uretrus, cornu, corpus, dan cervix uterina, dan vagina. Alat kelamin bagian luar terdiri dari klistoris dan vulva. Yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium pada sapi berbentuk lonjong dengan ukuran 2-3 cm dan memiliki lebar 2 cm. Dalam keadaan tidak bunting, berada dalam ruang pelvis, ventrolateral atau samping bawah dari cervix uterina. Berjumlah 2 buah, kanan dan kiri, terdiri dari sel calon penghasil ovum, yaitu terdiri dari folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel de Graaff. Secara biologis, ovarium terdiri dari bagian medula di tengah, dan pada hewan menyusui, ovarium berjumlah 2 dan berada dekat ginjal. Ukurannya tergantung pada umur dan siklus reproduksi ternak betina. Pada hewan yang sering beranak, ukuran ovariumnya menjadi 2 kali ukuran ovarium betina darah. Bentuk ovarium bervariasi menurut spesies hewan dan tergantung pula pada jenis hewan Polytocous atau Polytoces dalam 1 kali kelahiran menghasilkan banyak anak atau monotokus. 1 kali kelahiran menghasilkan 1 anak. Fungsi dari ovarium yaitu sebagai penghasil sel telur, menghasilkan hormon estrogen, dan menghasilkan hormon progesteron dan androgen. Selanjutnya yaitu ada folikel. Folikel merupakan bagian dari ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel telur. Dalam pertumbuhannya, folikel terdiri dari 4 stadium. Stadium pertama atau folikel primer, pertumbuhannya terjadi pada waktu hewan betina masih dalam kandungan dan setelah lahir. Stadium kedua atau folikel sekunder. Folikel premier berkembang menjadi folikel sekunder terjadi pada waktu hewan betina setelah lahir sampai mengalami proses pendewasaan tubuh. Tidak semua folikel primer dapat berkembang menjadi folikel sekunder. Yang terakhir yaitu ada stadium ketiga
atau folikel tersier. Folikel folikel sekunder telah tumbuh besar ukurannya, di mana sel-sel granulosa lebih banyak, folikel lebih besar. Perubahan dari folikel tersier menjadi folikel degraf atau folikel massa terjadi hanya beberapa hari menjelang estrus dan menghasilkan estrogen, yang menyebabkan ternak birahi atau estrus. Apabila folikel ini pecah, akan menghasilkan ovum. Proses ini disebut ovulasi. Yang selanjutnya ada korpus luteum. Setelah ovulasi terjadi, kawah pada permukaan ovarium yang kemudian terisi darah dan cairan limfa serta berwarna merah dan disebut sebagai korpus rubrum. Lama-lama membesar dan berisi tenunan sel-sel luteal yang menghasilkan progesteron dan disebut sebagai korpus luteum gravidatum. Pada sapi bunting, folikel fungsional yang mengalami regresi menjelang terjadinya birahi berikutnya. Korpus luteum akan regresi dan berwarna coklat kepucatan atau coklat keputihan dan disebut korpus albicans. Peran dari korpus luteum yang pertama yaitu ada korpus luteum peridicum, yaitu korpus luteum yang tumbuh dan beregresi dalam siklus birahi. Yang kedua, korpus luteum gravidatum, yaitu korpus yang menyertai kebuntingan fungsional dan berfungsi merawat kebuntingan dengan progesteronnya untuk menjalankan siklus birahi. Yang terakhir ada korpus luteum albicans, yaitu korpus yang merupakan gangguan terhadap siklus birahi. Hewan betina dewasa tidak birahi dalam waktu yang lama, walaupun tidak bunting. Selanjutnya ada saluran kelamin. Di dalam saluran kelamin, yang pertama itu ada oviduct atau tuba falopi. Saluran ini merupakan sepasang saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, dan oviduct ini berasal dari saluran Muller yang berbentuk bola kecil, panjang, dan berkelok. Fungsi dari oviduct yaitu untuk menerima telur yang telah diovulasikan oleh ovarium, menerima spermatozoa dari uterus, dan mempertemukan ovum dan spermatozoa, serta menyalurkan ovum yang telah dibuahi ke dalam uterus. Yang kedua yaitu ada uterus. Pada umumnya terdiri dari satu korpus dan dua kornua uteri, dan kornua berbentuk panjang dan lancip. Uterus bergantung pada ligamentum yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan pangkal pelvis. Fungsinya yaitu untuk mendewasakan spermatozoa dengan cairan yang dihasilkan pada waktu estrus. Mengangkut sperma karena adanya kontraksi waktu kopulasi. Selanjutnya yaitu untuk untuk pertumbuhan embrio. Lanjut tempat implantasi yaitu melekatnya embrio pada endometrium. Yang terakhir ada tempat pertumbuhan fetus sampai lahir. Yang ketiga yaitu serviks, merupakan urat daging sphincter yang terletak di antara uterus dan vagina, merupakan pintu masuk ke uterus. Serviks dapat terbuka dan tertutup tergantung pada siklus birahi. Anatomi serviks pada ternak berbeda-beda, tetapi umumnya sama, yaitu lumen terbentuk dari gelang dan menonjol, dan gelang ini dapat menutup dengan rapat sekali. Fungsi serviks adalah menutup lumen uterus supaya tidak memberi kemungkinan untuk masuknya jasad renik makro maupun mikro ke dalam uterus. Yang keempat ada vagina. Vagina terdiri dari vestibulum. Vestibulum yaitu bagian sebelah luar yang berhubungan dengan vulva. Yang kedua ada partio vaginalis cervix, yaitu bagian sebelah cervix. Yang ketiga ada batas dari kedua bagian ini tepat di kranial uretra dan disebut himen. Yang keempat ada muskulus. Muskulus terbagi menjadi dua lapisan, yaitu ada lapisan memanjang atau longitudinal. Yang tipis merupakan lapisan luar. Yang kedua ada lapisan melingkar atau sirkular. Bagian ini agak tebal di bagian dalam. Vagina memiliki fungsi sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, sebagai saluran keluarnya sekresi serviks dan jalannya peranakan saat proses beranak. Selanjutnya ada alat reproduksi bagian luar. Yang pertama ada vulva.
Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifice uteral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretral ekstral, yaitu himen vestigal. Himen tersebut memposisikan rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Yang kedua ada klistoris. Klistoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm di dalam labia. Klistoris terdiri atas dua crura atau akar badan dan kepala atau glans. Klistoris terdiri atau jaringan erektil yang tertutup oleh epitel squamosa berstrata. Selain itu, klistoris juga mengandung saraf perasa yang berperan pada saat kopulasi. Klistoris akan bereaksi pada hewan yang sedang estrus. Fungsi dari klistoris ini membantu dalam proses perkawinan. Yang terakhir yaitu hormon reproduksi. Pengertian dari hormon. Hormon berasal dari bahasa Yunani, yaitu horman, yang berarti mengatur pergerakan. Hormon dapat diartikan sebagai messenger kimia dari suatu sel atau sekelompok sel kepada sel-sel lain. Atau dengan kata lain, hormon adalah zat kimia organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam tubuh tanpa saluran yang dirembeskan melalui aliran darah dalam jumlah kecil, dapat menghambat atau merangsang aktivitas fungsional organ target spesifik. Seluruh organisme multiseluler menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, tetapi sesungguhnya hormon dihasilkan hampir di setiap jenis sistem organ dan jaringan pada tubuh hewan. Hormon dihasilkan oleh kelenjar endokrin yaitu hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, pankreas atau pulau Langerhans, adrenal, modula dan korteks, gonad, ovarium dan testes, plasenta, timus, membran mukosa usus dan membran mukosa usus. Fungsi dari hormon sendiri adalah sebagai pemberi sinyal pada sel target. Aksi hormon ditentukan oleh pola sekresi dan signal transduksi jaringan penerima faktor yang mempengaruhi kerja hormon pada target organ. Yang pertama, kecepatan sintesis dan sekresi hormon. Yang kedua, sistem transport hormon dan dalam plasma. Yang ketiga, kecepatan degradasi hormon. Yang keempat, kecepatan perubahan hormon atau inaktif dan aktif. Yang kelima, ada perbedaan letak reseptor spesifik. Di dalam hipotalamus terdapat hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH ini bertanggung jawab untuk pelepasan FSH dan LH dari hipofisa anterior. GnRH dipertimbangkan sebagai neurohormon, yaitu hormon yang menghasilkan sel neuron spesifik dan dilepaskan pada terminal neuronnya. Daerah utama reproduksi GnRH adalah pada preoptik area hipotalamus yang berisi kebanyakan neuron yang mensekresikan GnRH. GnRH disekresikan pada pembuluh portal hipofisal pada median eminence. Pembuluh darah yang membawa GnRH mengaktifkan reseptornya sendiri, yakni gonadotropin releasing hormone receptor atau GnRHR yang berlokasi di dalam membran sel. GnRH berfungsi menstimulasi sintesis dan sekresi follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Proses tersebut dikontrol oleh ukuran dan frekuensi GnRH. Sekresi GnRH penting untuk mengatur siklus reproduksi. Hormon pada hipofisa. Glandula hipofisa berlokasi pada dasar otak.
Glandula hipofisa ini terdiri atas 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus intermedia, dan lobus posterior. Yang pertama, lobus anterior. Lobus ini mensekresikan hormon, follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon FSH adalah hormon yang disintesis dan disekresikan oleh gonadotropin dalam glandula hipofisa anterior. Di dalam ovarium, FSH menstimulasi perkembangan folikel degraf imatur menjadi matur. Ketika folikel bertumbuh, folikel melepaskan inhibin yang berfungsi menekan produksi FSH. Pada hewan jantan, FSH berfungsi meningkatkan protein androgen. Dinding oleh sel Sertoli, testes, dan perlu untuk spermatogenesis. Selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH. Hormon LH adalah hormon yang disintesis dan disekresikan oleh gonadotropin dalam glandula hipofisa anterior. Hormon ini merupakan salah satu hormon yang berfungsi memiliki fungsi untuk seksual. Selain hormon FSH, hormon LH juga disintesis di dalam sel hipofisa yang sama seperti FSH dan distimulasi oleh GnRH. Hormon LH merangsang sel-sel TK pada folikel matang untuk memproduksi estrogen. Estrogen yang tinggi, maka LH juga tinggi dan terjadinya ovulasi. Untuk ternak jantan, merangsang sel-sel Leydig yang terdapat di antara sel-sel intersial untuk mensekresikan hormon. Selanjutnya ada leukotropic hormon atau LTH. Pada mamalia, merangsang pertumbuhan sel. Pada mamalia merangsang pertumbuhan kelenjar susu dan proses laktasi, serta merawat korpus luteum supaya berfungsi. Pada burung dara, merangsang pertumbuhan kelenjar ludah tembolok, hingga dapat menghasilkan ludah tembolok yang bagi yang belum dewasa. Kemudian yang terakhir ada somatropik hormon. Somatropik hormon ini mempercepat pertumbuhan otot dan tulang, serta memobilisasi dan mengoksidasi timbunan lemak. Hormon pendamping bagi hormon lain untuk merangsang sintesa protein dan pertumbuhan. Untuk manusia disebut HGH dan pada ternak disebut BGH karena pengaruh yang berbeda. Kemudian ada tyrotropik hormon yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tiroid. Kemudian ada prolaktin. Struktur prolaktin adalah suatu protein dengan 198 asam amino. Hormon ini berperan dalam membantu persiapan glandula mamae pada saat kebuntingan untuk menghasilkan susu. Kemudian ada adenokortikotropik hormon yang secara langsung merangsang kelenjar adrenal dan sintesa protein secara tidak langsung, merangsang proses metabolisme dalam tubuh. Ada lipotik hormon atau LPH ditemukan waktu menyederhanakan ACTH yang berfungsi melarutkan lemak. Selanjutnya ada lobus posterior, disebut juga sebagai neurohipofisa, yang merupakan lobus posterior glandula hipofisa dan bagian dari sistem endokrin. Lobus posterior terutama produksi neuron atau akson yang memanjang dari supraoptik dan nukleus praventriculus hipotalamus yang mensekresikan hormon peptida ke dalam kapiler sirkulasi hipofisa. Hipofisa posterior terdiri dari 3 komponen, yaitu 1 pars nervosa, infundibular stalk, dan median eminence. Hormon-hormon hipofisa posterior adalah yang pertama oksitoksin. Oksitoksin adalah hormon golongan peptida dengan 9 asam amino. Oksitoksin bekerja pada stimulasi kontraksi uterus pada saat kelahiran dan menstimulasi pelepasan susu ketika fetus mulai menyusu. Kemudian ada vasopresin atau antidiuretik hormon atau ADH. Hormon ini tidak berperan dalam proses reproduksi, namun bekerja untuk menstimulasi retensi air atau peningkatan darah melalui kontraksi arteriol. Kemudian ada hormon ovarium. Pada hormon ovarium ini ada hormon inhibin. Inhibin adalah hormon glikoprotein
yang diproduksi oleh sel-sel Sertoli dalam tubulus seminiferus dari testis hewan jantan dan oleh sel granulosa dari folikel pada ovarium hewan betina. Sekresi inhibin oleh kedua jenis kelamin hewan ini dapat menghambat pelepasan FSH dari hipofisa anterior tanpa mempengaruhi pelepasan LH. Pada hewan jantan, inhibin dihasilkan oleh sel-sel Sertoli pada testes. Inhibin melalui umpan balik negatif akan menghambat proses sekresi FSH dari hipofisa anterior. Sedangkan testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig di bawah pengaruh hormon LH mempunyai mekanisme umpan balik negatif terhadap hipotalamus dan hipofisa sehingga menghambat sekresi gonadotropin oleh hipofisa anterior. Kemudian ada hormon steroid. Progesteron dan estradiol memiliki 17 beta merupakan hormon steroid utama yang disekresikan oleh ovarium. Sel steroid disintesis dari kolesterol yang dihasilkan dari asetat di dalam sel atau ditransportasikan ke dalam plasma darah. Kemudian ada hormon estrogen. Hormon estrogen merupakan salah satu hormon steroid kelamin karena mempunyai struktur kimia berintikan steroid yang secara fisiologik sebagian besar diproduksi oleh kelenjar endokrin, sistem reproduksi hewan betina. Selanjutnya ada progesteron. Progesteron disekresikan oleh sel-sel luteal corpus luteum. Hormon ini juga disekresikan oleh plasenta dan glandula adrenal. Progesteron ditransportasikan ke dalam darah melalui ikatan pada globulin seperti androgen dan estrogen. Regulasi sekresi progesteron terutama distimulasi oleh LH pada hewan domestik. Progesteron berfungsi menjaga kehamilan dengan cara mempersiapkan uterus untuk implantasi melalui peningkatan glandula sekretori di dalam endometrium dan menghambat motilitas miometrium. Yang selanjutnya hormon pada testis. Hormon pada testis ada dua, yaitu testosteron dan androgen. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utamanya adalah testis pada jantan dan folikel pada ovarium betina. Baik jantan atau betina, testosteron memiliki peranan penting pada kesehatan. Fungsinya adalah meningkatkan libido, fungsi imun, energi, dan perlindungan dari osteoporosis. Bagi hewan jantan, testosteron merupakan hormon seks yang memiliki peran penting dalam fungsi seksual, produksi sperma, dan pembentukan otot. Yang kedua ada androgen. Androgen adalah hormon steroid yang berperan dalam merangsang dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan karakteristik sifat kejantanan dengan meningkatkan reseptor androgen. Androgen merupakan dasar dari anabolik steroid, juga sebagai pelopor dari semua estrogen. Yang ketiga yaitu siklus birahi. Birahi adalah saat di mana hewan bersedia menerima pejantan untuk proses kopulasi atau kawin. Siklus birahi yaitu jarak antara birahi yang satu sampai pada birahi berikutnya, yang dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama ada proestrus, yang kedua estrus, yang ketiga metestrus, yang keempat diestrus. Yang pertama proestrus. Proses proestrus ini terjadi 2-3 hari dan merupakan fase persiapan estrus. Tanda-tanda proestrus yaitu ternak gelisah, diam, dan lain-lain. Perubahan alat reproduksi bagian luar, meningkatnya aliran darah. Yang kedua yaitu estrus. Terjadi 6-30 jam. Merupakan fase yang sangat penting karena pada fase ini merupakan fase di mana betina mau menerima jantan. Tanda-tandanya yaitu ternak gelisah, nafsu makan menurun, selalu mendekati pejantan, tidak lari apabila didekati jantan. Perubahan alat reproduksi bagian dalam, yang pertama yaitu pertumbuhan folikel maksimum dan folikel ovum telah masak.
Dinding folikel tipis dan menonjol keluar dari permukaan ovarium. Endometrium berkembang menjadi lebih panjang. Yang selanjutnya yaitu metestrus, terjadi 1-2 hari. Metestrus adalah fase yang segera setelah estrus berakhir, di mana ovulasi terjadi dan gejala estrus masih ada, tetapi betina sudah menolak untuk menerima pejantan. Yang selanjutnya ada diestrus. Diestrus terjadi 16-19 hari. Di fase ini dalam siklus estrus yang ditandai dengan tidak terjadinya kebuntingan atau tidak ada aktivitas reproduksi hewan ternak. Pada fase ini, endometrium menjadi berkelok-kelok dan bergenerasi. Korpus haemorrhagicum mengkerut dan tumbuh sel-sel kuning yang disebut luteum. Mekanisasi siklus estrus setelah folikel degraf pecah, maka estrus akan turun dengan cepat. Setelah itu FSH juga meningkat, kemudian merangsang pertumbuhan folikel. Folikel tumbuh dengan cepat sehingga meningkatkan sel estrogen menjadi tinggi dan merangsang pada uterus. Kemudian produksi prostaglandin di akhir estrus. Prostaglandin, kemudian korpus luteum meregresi dan progesteron berputar, sehingga estrogen menjadi lebih dominan. Terjadinya estrus dan ovulasi dan demikian seterusnya. Pada ternak sapi, tanda-tanda apabila terjadinya estrus yaitu keluarnya lendir jernih terang dari serviks yang mengalir melalui vagina dan vulva. Ternak terlihat gelisah dan ingin keluar dari kandang. Kemudian pangkal ekor terangkat sedikit. Pada domba, domba betina akan mendekati domba jantan, kemudian menggoyangkan ekor dan diam bila dinaiki. Selama estrus, domba tidak mensekresikan lendir dan vulva tidak edomartus. Yang ketiga, pada babi. Pada babi sangat sensitif sehingga memisahkan diri dari kelompok dan mengembara beberapa kilometer untuk mencari pejantan. Dan nafsu makannya menurun serta mengeluarkan suara. Apabila punggung ditekan akan membungkuk. Vulvanya membengkak tetapi tidak mengeluarkan lendir. Yang keempat, kuda. Pada kuda sering mengangkat ekornya, kemudian diam bila didekati kuda jantan, sering mengeluarkan urin, kemudian sekresi serviks bervariasi. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.